Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menceritakan tentang para datu-datu yang ada di Kalimantan, yaitu yang pertama, nama beliau adalah Datuk Abbas. Nama aslinya adalah Haji Abbas Anak Mukti Haji Abdullah Jalil Anak Khalifah Haji Sahabuddin Anak Syekh Maulana Muhammad Arsad Al-Banjari. Beliau lahir rahim ibundanya Hajar Anak Qadi Abu Nuaim Anak Syekh Maulana Muhammad Arsad Al-Banjari tahun 1829 Masehi di dalam pagar. Seperti anak-anak lainnya pada masa itu, banyak yang disekolahkan ke Mekah atau Madinah, maka Haji Abbas pun disekolahkan ke Mekah untuk memperdalam ilmu agama seperti fikih, tauhid, tasawuf, dan ilmu alat. Tidak diceritakan beberapa lama. Fikih, tauhid, tasawuf, dan ilmu alat tidak diceritakan beberapa lama. Beliau menuntut ilmu di Mekah. Sepulang dari menuntut ilmu di Mekah, Haji Abbas tidak tinggal di kampung halamannya, tetapi pergi mengembara ke daerah hulu sungai, yaitu Simpur, Padang Batung, dan Wasah Hilir Kandangan. Perjalanan ini beliau lakukan karena mengikuti jejak Pangeran Antasari. Beliau akhirnya bermukim di Wasah Hilir sekitar tahun 1859. Kehadiran beliau di sana, di desa Wasah Hilir, tentu disebut masyarakat dengan gembira, karena masyarakat tahu bahwa yang datang ke desa mereka bukan orang sembarangan. Selama tinggal di Wasah Hilir, Haji Abbas beliau aktif melakukan dakwah dengan tekun, tawaduk, dan tidak mengenal lelah semua. Ini beliau lakukan demi berkembangnya agama Islam secara murni dan untuk menghilangkan pengaruh kepercayaan animisme dan dinasmisi. Rumah beliau sendiri yang dijadikan tempat belajar dan menampung murid yang datang dari berbagai pelosok, terutama yang datang dari daerah Amandit dan sekitarnya. Di antaranya murid beliau adalah Tuan Guru Haji Jainal Ilmi Datuk Ilmi. Beliau dikenal sebagai orang yang alim, warak, adil, tidak sombong, dan istiqamah. Dalam kehidupan beliau banyak disukai orang, tetapi juga disangkani orang karena keramahan dan
beliau mendirikan masjid. Ketika itu di Wasahilir belum ada berdiri sebuah masjid pun. Karena itu Haji Abbas bersikeras untuk mendirikannya bersama kemanakannya Haji Muhammad Said bin Haji Sabduddin. Didirikan sebuah masjid yang indah di atas tanah wakaf milik Miron bin Udin dan Asmail bin Abdullah pada tanggal 28 Zulhijjah 1328 Hijriah 1908 Masehi. Bahan-bahan penggunanya terdiri dari kayu besi ulin yang diberi dari Marabahan, Sungai Berituk, dan ada juga yang dibeli dari negara. Pengkuatan kayu-kayu tersebut dari Berituk dari negara. Penguatan kayu-kayu tersebut dari Berituk melalui Margasari terus ke Kelompang atau dari negara terus ke, semuanya diangkat melalui sungai. Sebelum berdiri tidak induk masjid sebanyak 4 buah. Terlebih dahulu Haji Abbas mengelilingi ke tempat buah tiang tersebut. Selanjutnya tiap tiang itu masing-masing dikatkan tali dengan dikomando oleh Haji Abbas sembari mengucap salawat. Seluruhlah seorang wanita hamil dengan dibantu oleh 15 orang laki-laki menarik tali itu. Belum lagi habis salawat dan belum lagi tali itu kencang, tiang itu sudah tegak semuanya. Keramat Haji Abbas. Sebenarnya keramat Haji Abbas itu banyak, tetapi yang dituliskan di sini hanya beberapa saja, yaitu 1. Ketika beliau baru datanglah tamu dari desa Muning ke rumah beliau, membawa sebatang bambu. Di hadapan Datuk Abbas dipotong-potongnya ganting bumbu itu dengan tangannya sambil berkata, "Beginilah orang Muning." Melihat kesombongan orang-orang Muning itu, lalu Datuk Abbas memanggil ke hadapnya untuk minta ambilkan tongkat besi buta sebesar penggalangan tangan orang dewasa di hadapan tamu itu. Tongkat besi itu beliau potong kecil-kecil sambil berkata, "Beginilah orang dalam pagar." 2. Telah terjadi musim kemarau, sungai-sungai kering hingga banyak tumbuhan yang merambat menyeberangi sungai itu. Tetapi Haji Abbas malah sibuk memuat keras dan lainnya ke dalam perahu beliau. Ketika ditanya, beliau menjawab, "Aku besok ingin pergi ke dalam pagar."
menjenguk keluarga. Orang pun heran melihat hal ehwal beliau pada malam harinya. Hujan turun dengan derasnya hingga membanjiri sungai-sungai. Maka dengan mudahlah Haji Abbas esok harinya beliau menuju kampung halaman beliau dalam pagar Martapura. 3. Pada suatu hari bertepatan dengan hari Jumat, sepupu beliau Haji Salman Al-Farisi Datuk Gadung Rantau datang ke rumah beliau dengan memakai perahu. Setelah lama berbincang-bincang, mohon pamitlah Datuk Gadung kepada Datuk Abbas. Tetapi Datuk Abbas berkata, nantilah dulu pulang salat Jumat di sini saja. Namun Datuk Gadung tetap bersikap keras ingin pulang. Datuk Gadung pun mengayuh perahunya menuju rantau. Setelah sampai, beliau tambatkan perahu. Ketika beliau masuk ke rumahnya, ia pun bertemu dengan Haji Abbas di dalam rumah itu, yang ternyata itu memang rumah Haji Abbas. Datuk Abbas meninggal dunia pada tanggal 10 Sa'ban 1340-1921 Masehi tanpa meninggalkan keturunan. Masya Allah. Nah, mungkin sampai di sini dulu ceritanya. Insya Allah kita sambung lagi, yaitu untuk para datu lainnya di lain waktu hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.